Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Gebru Sagala. Nah, di sini guys, saya akan memberikan tutorial eh, apa ya? Bingung juga nih. Saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat atau belajar MS Word ya bagi pemula saja ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih pemula di Microsoft Word, baru beli PC atau beli apa namanya, beli laptop gitu. Tetapi bingung cara menggunakan MS Word itu kayak gimana ya. Nah, yang pertama mungkin ya, kita buka dulu MS Word-nya. Nah, teman-teman tinggal masuk di kolom pencarian lalu ketikkan Word Word seperti gitu. Nah, maka akan muncul Microsoft Word ya. Atau kalau misalkan sudah pernah mencari, teman-teman tinggal klik saja di kolom pencarian, maka nanti akan muncul history. Ini namanya history ya. Jadi ini yang pernah saya cari di kolom pencarian. Nah, tinggal buka saja maksudnya. Kalau misalkan tidak ada di sini, kalau misalkan ada di desktop di sini seperti ini ya, saya contohkan dulu ya. Misalkan saya kirim dulu ke desktop. Nah, misalkan seperti ini kan mana sih? Nah, ini ya. Misalkan ada di sini, tinggal teman-teman tinggal klik 2 kali, nah, maka nanti akan muncul, atau bisa teman-teman klik kanan lalu open. Ini juga sama lah. Nah, nah, untuk belajar MS Word ini tentu saja banyak di sini, banyak icon-icon ya yang sangat membantu sekali ya. Biasanya kalau untuk pemula mungkin cara pengetikan gitu kan. Misalkan U-shape seperti itu ya, ataupun jalal, ataupun jantung hati. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara pengetikan ini ya. Kalau misalkan kita mengetikkan, contohnya gini, kita mengetikkan misalkan Usep Saipudin, pasti Usep spasi Saipudin, lalu kalau mau ke bawah kita klik saja enter ya di keyboardnya, klik enter, di keyboard. Silahkan cari di keyboard ada yang namanya enter ya. Nah, maka nanti akan kursornya akan ke bawah. Nah, itu untuk pengetikan, mungkin bagi pemula juga sudah pada paham ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah font ya, atau gaya dari font tersebut. Itu banyak sekali ya. Saya misalkan akan ketikkan nama channel saya, Gebru Sagala ya. Nah, ini fontnya, ini namanya adalah Calibri Body ya. Nah, kalau misalkan mau ganti tinggal di blok saja ya. Ini di blok saja, atau di CTRL tekan Ctrl lalu tekan A. Nah, maka semuanya akan terblok. Kalau sudah terblok semuanya, kita tinggal diklik di bagian font ya. Ini font yang CTRL plus shift plus F ya. Nah, klik saja di sini di bagian panah, klik saja. Nah, di sini ini banyak sekali tuh fontnya, mau Times New Roman, mau agency, bookmark, silahkan, ini sesuka hati mungkin ya, silahkan. Ini untuk pemula ya. Banyak sekali ya. Terus yang kedua adalah font size. Nah, jadi ukuran dari font ini, misalkan ini terlalu kecil, kita akan tambahkan menjadi besar ya. Kita klik di panah sebelah kiri, sebelah kanannya, ya, klik. Nah, di sini ada banyak ukuran-ukurannya. Nah, ukurannya seperti ini tuh.
ya kan, banyak sekali ya. Kalau misalkan kita mau 100, nah bisa kan, atau kita ketikkan lagi misalkan 25, bisa ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada A besar ya. Ini fungsinya untuk memperbesar juga sama. Kita caranya yaitu kita blok lagi atau CTRL plus A, lalu klik di bagian A ini. Ini bisa memperbesar, dan ada yang A kecil ini untuk memperkecil ya. Kita klik memperkecil, lalu di sini ada A besar, A kecil. Nah, ini untuk merubah, ini kan tadinya hurufnya besar ya, atau kapital ya. Nah, kita klik di sini, maka sini kita pilih saja mau pilihan yang mana, silahkan. Misalkan saya mau Stance Case. Nah, jadi huruf awalnya besar, ke bagian selanjutnya kecil gitu kan. Terus mau rubah lagi ke lowercase. Nah, ini kecil semua. Lalu uppercase. Nah, ini besar lagi semua. Lalu capitalis S word. Nah, ini ya sama ya seperti tadi. Lalu yang ini juga sama, silahkan saja ya. Jadi kalau yang bagian bawah ini G. Nah, G-nya jadi kecil dan ke belakangnya itu menjadi besar ya. Silahkan ya. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu adalah ini yang B. Ini adalah bold namanya ya. Bold. Untuk bold ini adalah untuk mempertebal tulisan ini. Misalkan kita blok ya. Kita blok, lalu klik di B. Nah, maka akan tebal seperti ini. Atau bisa juga teman-teman menggunakan CTRL-B ya. Caranya blok CTRL-B. Nah, itu ya. Nah, terus ada lagi yang ini namanya italic ya. Yang italic ini itu untuk memiringkan tulisan. Jadi teman-teman tinggal di blok lalu klik I, maka akan miring ya, tulisannya miring. Nah, atau bisa juga teman-teman menggunakan di sini ada CTRL plus I ya. Jadi tinggal di blok lalu CTRL plus I. Nah, maka akan miring seperti ini. Ada lagi yang ini yang underline. Ini CTRL-U ya. Teman-teman untuk membuat garis di bawah tulisan ini, teman-teman tinggal di blok tulisannya lalu pilih U. Nah, di sini maka akan ada garis di bawah tulisan ini ya. Nah, bisa juga teman-teman tinggal memakai keyboard yaitu dengan cara di blok lalu teman-teman pilih CTRL-U. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi yang ini yang ABC, ABC. Nah, ini fungsinya untuk mencoret ya. Jadi misalkan kan suka ada di bagian biasanya ada nota. Biasanya nota seperti ini misalnya. Nah, yang ini mau dicoret misalkan karena ini memang tidak dimasukkan misalkan. Kita klik ABC. Nah, maka kan seperti itu ya. Nah. Terus apa lagi nih fungsinya? Ada yang X di bawah 2. Nah, ini adalah fungsinya untuk memperkecil ya. Jadi bisa di blok ininya, diperkecil. Bisa ya. Jadi seperti ini, misalkan nota 2, tapi 2-nya pengen kecil di bawah. Nah, biasanya digunakan untuk ini matematika seperti itu ya. Biasanya misalnya X2 misalnya X2 terus ditambah X pangkat 2 X
X pangkat 2. Pakai yang ini, yang sebelahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada yang namanya efek. Nah, ini adalah efek untuk tulisan tersebut. Nah, efeknya mau kayak gimana, seperti ini tuh, banyak tuh. Tuh ya, tinggal dipilih saja. Lalu ada juga ini untuk warna. Ini warna seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini seperti ini ya. Tinggal dipilih saja warnanya ya. Terus ada yang besar ini. Ini adalah untuk warna apa namanya, tulisannya ya. Misalkan teman-teman pengen warnanya seperti apa, misalkan kuning jadi kuning, merah jadi merah, hitam jadi hitam, putih jadi putih ya. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya bulat ya. Yang ini adalah untuk nomor ya. Atau tetapi nomornya pakai titik, pakai centang, atau pakai panah seperti ini. Nah, caranya pemakaiannya kita di blok semua kalau misalkan pengen semuanya. Nah, tinggal pakai ini, set. Nah, titik 1 nota 2, titik 2 gembru segala, titik 3 X2 plus X pangkat 2. Nah, kalau misalkan mau diganti silahkan jadi seperti ini, boleh. Nah, kalau misalkan yang bawahnya pengen tidak ada centang seperti ini, kita hilangkan saja, kita di non saja. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita langsung ketikkan di sini, maka akan seperti ini otomatis ya, kalau misalkan bulat itu ditambahkan ya. Untuk selanjutnya ada yang namanya ini untuk number ya. Untuk number ini ya, caranya misalkan ini pengen pakai number, kita blok semuanya, kita pilih nomornya mau pakai apa. Di sini ada satu kurung buka, ada A, ada B, misalkan 1. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti ke bawahnya otomatis, misalkan 8 otomatis, 9 otomatis, 10 otomatis ya kan. Nah, terus selanjutnya ada number seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus nah, ya kan, ada seperti ini ya. Dan ada ini rata kiri ya, Legend Text Lab. Nah, ini tinggal pakai CTRL-L di keyboard, CTRL terus L ya. Kalau misalkan ininya ada di sebelah sini, atau di blok semuanya, pilih yang tengah ini bisa, yang ini juga rata kanan, yang ini rata kiri, rata kanan ya, yang ini rata kiri, yang ini rata kanan, yang ini rata tengah ya, diketengahkan ya. Untuk spasi ya, untuk spasi sekarang, untuk spasi yaitu yang ini. Nah, ini spasinya mau 1 ya, mau ditempelkan seperti ini ya, atau mau 1,5 boleh ya. Jadi seperti ini. Yang 2 boleh, yang 2,5 boleh, yang 3 nah, seperti ini. Pilih yang 1. Terus
Nah, kebanyakan untuk pemula, untuk menulis itu di bagian ini ya, sampai sini ya. Kita tinggal pahami saja untuk bagian yang ini. Terus selanjutnya mungkin ada untuk copy paste, ya kan? Seperti ini yang pertama ada cut ini, ya. Kita bisa klik, nanti akan hilang dan kita pindahkan ke bagian bawah. Kita di sini paste, pilih yang paste. Nah, ini. Nah, jadi bisa pindah ke bagian bawah. Ada juga yang copy. Misalkan copy seperti ini. Kita akan menggandakan tulisan ini. Kita gandakan, kita klik copy, lalu kita ke bawahkan, lalu di sini kita paste lagi. Nah, ini ya, paste. Nah, maka kan seperti ini. Jadi ganda ya. Untuk cara print, teman-teman bisa klik file. Ya. Lalu pilih print. Nah, ini print. Klik print. Nah, di sini tinggal pilih printer yang digunakannya merek apa ya. Di sini saya banyak menggunakan printer L360 ini. Ya. Kalau misalkan ini sudah tersambung dengan PC, maka offline ini akan berubah menjadi ready. Maka file tersebut siap untuk di print ya. Selanjutnya tinggal kita klik print. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sedikit itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.